Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita cek. Sekali lagi saya menyapa kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih diperkenankan olehnya untuk menginjakkan kaki di tahun 2026 ini, hari keempat ya. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan yang terus berlanjut di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, mari kita membuka tahun kita dengan datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan pikiran kita untuk menghadap tahtanya. Amin. Tahun berganti, musim berlalu. Tuhan tetap memelihara kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak ada habisnya bagi kita. Mari kita naikkan pujian. Kita respon akan kebaikan Tuhan melalui pujian yang akan kita. Tak terbatas kasih Tuhan yang telah kita terima. Sama-sama kita katakan, semusim berlalu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh lagi katakan, semusim berlalu Tuhan, kasih setiamu tak pernah habis bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
mengajak jemaat Tuhan untuk naik bangkit berdiri. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dalam pujian ini menjadi harapan dan doa kita. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan takhtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan
Mari kita tenangkan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebajikan dan kemurahan Tuhan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami selama 1 tahun lamanya ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, karena berkat anugerah-Mu yang luar biasa kami terima. Bapa dalam surga, namun kami juga menyadari diri kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Seringkali kami melukai hati-Mu ya Tuhan, melakukan dosa di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami. Layakan kami untuk datang kepadamu. Terlebih Tuhan, supaya pada pagi hari ini juga Tuhan, kami layak duduk semeja dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi kami, yang tiada pernah terbatas. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kiranya Tuhan sendiri yang berotoritas di tengah-tengah ibadah kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengacaukan ibadah kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami tolak hanya di dalam Kristus Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita semua. Shalom. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyalam sebelah kiri, sebelah kanannya, mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Karena masih suasana tahun baru, semestinya masih semangat baru ya Bapak Ibu ya. Senyum yang masih hangat, karena masih 4 hari kita menginjakan kaki di tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bersama-sama katakan, dari hari ke hari, kata Tuhan tidak pernah terbatalkan di dalam hidup kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Pernah habis dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, pesat kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menggerak tangan-Mu. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda,
Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Jemaat Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tangan-Mu. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari kita terus bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Dia. Pujian bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, saat ini seperti biasa, jadi kebiasaan kita di setiap tahun, maka akan ada yang membagikan kesaksian yang bisa menjadi berkat bagi kita. Saya minta dengan kasih keluarga Bapak dan Ibu Arthur untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin Ibu dipersilahkan. Puji Tuhan kalau pada tahun 2026 ini kami boleh melewati tahun yang lalu dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Hari ini suami saya tidak bisa ngomong sama sekali karena dia sudah 3 minggu batuk tidak ada hentinya. Karena memang ya sudah ke dokter 2 kali, tapi puji Tuhan yang luar biasa adalah saya ini kemarin diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima. Kaki saya ini bermasalah berat karena dinyatakan osteoporosis stadium 2. Berhari-hari, berbulan-bulan berobat kemana. Tetapi kemarin bisa jalan 5 kilo tanpa sakit, puji Tuhan. Dan saya diberkati Tuhan di tahun ini kami diberi kekuatan dan kesehatan melewati tahun 2025 dan semua masalah hanya karena pertolongan Tuhan. Kami bisa memecahkan segala persoalan pelik di dalam keluarga dan semuanya Tuhan tuntaskan dengan baik. Karena jujur saja masalah warisan itu masalah yang sangat sensitif. Dan kebetulan orang tua saya cukup untuk warisan yang cukup banyak sehingga kami diberi hikmat oleh Tuhan dan anak-anak orang tua saya yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang bisa memecahkan segala persoalan. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan berkat yang tak terhingga adalah kesehatan sampai saat ini. Kami miliki semua adalah anugerahnya. Amin. Mungkin nanti bisa lanjut lagi setelah perjamuan. Jika ada dari Bapak Ibu yang akan berbagi kesaksian. Terima kasih untuk Ibu Arthur yang sudah memberkati kita melalui kesaksiannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Agar firman-Nya tidak berlalu begitu saja ketika kita dengar. Tetapi kita bisa tanamkan dalam pikiran kita, hati kita, bahkan kita bisa menjadi pelaku kebenarannya. Biarlah pujian yang kita naikkan ini benar-benar menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita rindu akan firman Tuhan yang menjamah kita. Kita rindu akan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman
mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, kami merindukan akan firman-Mu Tuhan di dalam hidup. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menikmati sabda-Mu. Menikmati sabda-Mu. Menikmati sabda-Mu. Bapa, kami merindukan akan Engkau Tuhan, merindukan sabda-Mu, sabda-Mu yang akan menuntun kami. Bapa, biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan mengarahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu yang diurapi oleh Tuhan sendiri berbicara buat kami, supaya kami dibenarkan di dalam jalan-jalan kami. Bapa, jika sebentar firman ini dibukakan, kami akan membacanya, kami akan merenungkannya. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, supaya firman Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Pagi ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu musim semi telah tiba. Kita akan buka Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung pasal yang kedua. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13.
dengarlah, kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok, nengok lagi melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudara-saudara, satu bacaan yang penuh gairah, satu bacaan dari firman Allah yang begitu syahdu, romantis, dan memang seperti itu. Sebenarnya saudara, jemaat Tuhan digambarkan sebagai kekasih-kekasih Kristus, sebagai mempelai. Dan ini sudah dimulai sejak zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama itu sudah dimulai. Tuhan menjadi kekasih dari umat Israel. Israel adalah mempelai wanita dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri adalah mempelai laki-laki. Sebagai suami yang mengasihi umat Israel. Mengasihi kekasihnya, istrinya. Luar biasa. Hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara Allah dengan Israel digambarkan seperti hubungan suami istri. Kalau kita melihat gambaran ini, betapa agungnya akan hubungan Allah dengan kita umatnya di dalam Perjanjian Baru. Hubungan ini lebih dinyatakan lagi antara mempelai laki-laki, yaitu Kristus sendiri, dengan jemaatnya. Digambarkan seperti itu. Di dalam pernikahan pun, ketika dua mempelai datang untuk diberkati, gambarannya selalu akan siapa? Kristus dan jemaatnya. Saya akan ajak saudara melihat. Mari silakan masuk saja Pak. Silakan masuk. Silakan. Saudara yang hadir di sini. Manakah masa yang paling romantis pada saat kamu
mulai berpasangan. Mana saat yang paling romantis? Mungkin saya bisa tanyakan, ini aja Evan dengan Olive. Ya, saya tanya di sini. Evan dan Olive, masa mana yang paling menyenangkan ketika kalian bersama-sama mulai mengadakan hubungan dan kemudian menikah? Masa mana yang paling menyenangkan? Ini coba dibuka, saya kurang bisa. Aduh, pengantin muda. Bagaimana dengan Olive? Sama. Awal-awal. Lagi awal-awal. Wah, manis sekali. Selalu ditunggu seperti apa yang tadi kita baca. Kekasihku, kekasihku, lihat itu. Seperti kijang, seperti rusa. Oh, indah sekali. Bagaimana sekarang setelah beberapa tahun menikah? Masih adakah keindahan itu? Sudah berkurang atau bertambah? Di sini jadi persoalannya, saudara. Ketika kita bersama-sama menjalin hubungan kasih antara suami dan istri, kita pacaran. Paling mesra itu pada waktu masih pacaran. Waduh, tidak ada waktu, dibuat waktu. Kalau sekarang, Olive bilang, Evan, Kak Evan, ayo nanti kita siap-siap ini. Waduh, banyak kerjaan, nanti aja. Udah, pulang ke rumah. Apa langsung cari Olive? Tidak. Langsung duduk, lihat TV. Apa dicari suami istrinya? Tidak. Sudah sana. Nanti aku mandi sendiri. Seperti itu ya. Rupanya seperti itu. Di mana kemesraan itu? Di mana keindahan pernikahan itu? Saudara, Allah ingin hubungan kita dengan Allah sendiri. Tuhan ingin supaya hubungannya dengan umat Israel saat itu pas begitu mesra, begitu dekat. Sehingga Tuhan bilang, engkau adalah istriku, engkau adalah kekasihku. Dan kalau kita perhatikan, apa yang terjadi? Apakah keadaan romantis itu tetap ada? Kalau kita perhatikan, suami istri yang sangat romantis digambarkan sebagai hubungan antara Israel sebagai mempelai perempuan dengan Allah yang jadi suaminya. Perempuan yang sangat disayanginya. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Kasih pengasih itu begitu mesra. Tetapi sayang, keadaan Israel justru tidak setia. Israel sebagai kekasih Tuhan tidak setia. Dia meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih, ia tetap menyayangi akan Israel, akan umatnya. Tetapi dia adalah kekasihku, ini adalah istriku. Hosea berkata di dalam Hosea 3 ayat 1, berfirmanlah Tuhan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti juga Tuhan mencintai Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Israel tidak setia.
Israel tidak beres. Tetapi Tuhan tetap setia. Dia tidak bisa berubah untuk tidak setia. Dia tetap setia. Saudara-saudara. Dan hal ini berlangsung terus. Ketidaksetiaan Israel. Tapi Tuhan tetap datang mencari Israel. Tetap mengampuni. Tetap menerima istri yang sudah bersundal berkali-kali. Menyembah berhala-berhala. Dan Tuhan sangat cemburu akan hal itu. Tapi Tuhan mengampuni lagi. Ya bahkan di dalam perjanjian baru. Mengirimkan putranya yang tunggal. Untuk dikorbankan. Supaya boleh menyelesaikan hubungan Allah dengan manusia. Hubungan Allah yang sudah dengan manusia yang sudah terputus. Dihubungkan kembali oleh Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Hubungan suami istri di dalam perjanjian lama dimulai lagi. Yohanes 3 ayat 29. Yohanes Pembaptis ketika dia berada di Sungai Yordan membaptis dan juga sedang melayani orang-orang di sana. Yohanes berkata, yang empunya mempelai perempuan, sudah disebutkan, yang empunya mempelai perempuan. Siapa itu yang punya mempelai perempuan? Yesus. Siapa mempelainya? Ialah mempelai laki-laki. Itulah Yesus yang punya mempelai perempuan. Tetapi sahabat, mempelai laki-laki yang mendengarnya, siapa sahabatnya? Yaitu Yohanes. Sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kenapa sukacitanya penuh? Karena Yohanes melihat Yesus, sang mempelai pria Kristus, sang mempelai surgawi, sudah datang. Untuk siapa? Mempelai perempuan. Siapa itu? Jemaatnya yang nanti sebentar akan dikumpulkan. Dan mulai saat daripada Yohanes membaptis orang-orang untuk bertobat. Mereka itu adalah cikal bakal dari gereja Tuhan. Mereka adalah cikal bakal dari gereja Tuhan. Cikal bakal dari mempelai perempuan. Dari Kristus sendiri. Gambaran suami istri yang begitu mesra sebenarnya harusnya terjadi di dalam hidup keluarga kita. Di dalam hubungan suami istri sekarang. Tapi sayang, hubungan suami istri yang seharusnya suami menggambarkan Kristus. Dan istri mempelai daripada Kristus. Mempelai wanita. Harusnya setia. Harusnya saling hormat menghormati. Tapi berapa banyak suami yang nyeleweng. Suami yang sudah berzina dengan perempuan yang lain. Dan berapa banyak istri-istri yang salah lakunya, berzina juga dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau kita melihat hal seperti itu, biarlah kita minta Tuhan selesaikan, supaya dikembalikan. Kristus, sang mempelai laki-laki, sang mempelai surgawi, dia mengampuni setiap kesalahan mempelai perempuan, yaitu jemaatnya.
Semua diampuni. Mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus, sabar, setia, dan terus mengasihi apapun alasannya. Tidak berhenti. Kristus mengasihi, akan mempelai wanitanya itu kita dengan terus menerus. Kalau kita perhatikan, mempelai perempuan Kristus yang ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 27 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis berbicara kepada orang-orang banyak di daerah Yordan. Katanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ayat yang ke-28. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis telah menyatakan siapa Kristus itu sebenarnya. Jauh sebelum Yesus melakukan pekerjaannya. Yesus sudah disebutkan mempelai laki-laki. Siapa mempelai perempuan yang disebut oleh Yohanes Pembaptis? Yaitu orang-orang yang percaya saat itu. Orang-orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Itulah cikal bakal mempelai perempuan Kristus. Yaitu jemaat gereja Tuhan yang datang percaya dan dibaptis. Menjadi mempelai perempuan Kristus. Hal itu terus berlangsung sampai sekarang dan akan terus sampai nanti Yesus datang kembali. Semua yang percaya, yang telah diselamatkannya, mereka dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Kitab Kidung Agung menggambarkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adalah bahwa hubungan kita jemaat Tuhan dengan yang jadi mempelai perempuan Kristus. Dengan Yesus yang menjadi mempelai laki-laki kita, yaitu mempelai laki-laki surgawi. Hubungan kita mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki Kristus berjalan dari saat ke saat, dari musim ke musim, silih berganti musim-musim itu. Bagaimana hubungan kita, saudara, dengan Tuhan? Masihkah mesra? Kalau kita nyanyi nyanyian yang kita nyanyikan, justru kemesraannya bukan dari kita, tapi Tuhan yang mesra kepada kita. Belum dari kita kepada Tuhan. Kenapa begitu? Kenapa nyanyian itu hanya dari arahnya hanya dari Tuhan kepada kita? Bagaimana dengan kita? Yang dari kita hanya Tuhan kasihanilah aku. Tuhan tolonglah aku. Tuhan aku tidak berdaya. Tolonglah aku. Itulah nyanyian kita yang sering kali kita nyanyikan. Hanya satu arah. Hanya minta Tuhan, minta Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kitab Kidung Agung, dua mempelai saling berbicara satu dengan yang lain.
Saudara kita semua adalah mempelai Kristus. Seperti saya tadi tanya kepada Olive, masihkah Evan kalau pulang tetap bertanya? Apakah Olive ketika Evan datang menyediakan sesuatu? Ini loh kok enak, aku baru buat. Adakah itu masih ada? Masih tetap ada, Olive? Sudah lewat itu. Sudah lama tidak ada ya. Masih rindu hal itu, Evan? Itu lihat, dirindukan hal itu. Lakukan itu. Kalau yang masih pacaran masih hangat. Tetapi yang sekarang sudah menikah. Mungkin Pak Arthur masih ada. Masih ada ibu datang bawakan sesuatu. Adakah itu? Masih adakah itu? Nah saudara, kita membutuhkan itu. Sapaan satu. Kalau kita lihat sekarang hubungan kita dengan Kristus bagaimana? Adakah hubungan yang baik antara kita dengan Kristus? Kristus ingin supaya kita punya hubungan yang romantis dengan Allah. Berapa banyak kita berhubungan dengan Tuhan? Berapa banyak kali kita berhubungan dengan Tuhan? Dalam doa. Apakah kita berdoa? Saya katakan ya, kita berdoa. Kapan? Bangun tidur. Kenapa? Terima kasih Tuhan. Tadi tidurnya nyenyak. Enak. Ya. Kemudian apa? Sekarang Tuhan, saya mau kerja. Mau bersiap-siap. Tolong Tuhan, berkati. Dan kita pergi. Apakah ada doa yang lain? Apakah ada satu pembicaraan yang intim? Satu pembicaraan satu dengan yang lain? Saya ingat ketika saya masih pacaran, masih pengantin baru, kalau pulang ke rumah banyak cerita. Ada sesuatu yang disampaikan. Tidak ada yang disampaikan, dibuat supaya ada yang disampaikan. Dan istri di rumah juga mengharapkan itu. Sekarang bagaimana? Pulang, aduh capek, lemes dah. Yang taunya, capek ya sudah. Ya udah, jangan capek-capek, hanya itu saja. Tetapi sekarang kita lihat hubungan kita dengan Kristus. Apakah hanya sebatas itu? Tuhan ingin keintiman dengan kita, saudara. Apakah kita sudah menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini, tapi aku di sini, aku melihat ada orang-orang yang membutuhkan, aku bisa datang menjelaskan sesuatu. Apalagi Tuhan yang harus saya sampaikan? Pernahkah kita beritahukan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan? Pernahkah kita membaca firman-Nya dan kita merenungkan dan kemudian kita bilang, Tuhan, Engkau berbicara kepadaku. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah mempelai laki-laki yang sangat peduli kepadaku. Saudara, musim-musim di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan selalu berubah. Tidak selalu musim dingin, tidak selalu musim panas, tidak selalu musim semi, tidak selalu musim gugur. Tapi setiap musim harus dilewati. Perjalanan kita, pengantin perempuan daripada Kristus, berjalan dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Kadang-kadang kita seakan berada di tengah-tengah musim dingin. Pada waktu musim dingin, apa yang harus dilakukan? Pada saat musim dingin, inilah saat, kalau di tempat yang ada musim dingin,
tidak bisa kemana-mana, hanya diam di rumah. Dan pada saat diam di rumah, disitulah kita mengumpulkan kedisiplinan untuk terus berjalan. Meskipun keadaan di luar menegangkan, keadaan di luar tidak indah, keadaan di luar seakan semua mati, tidak ada yang hidup. Tetapi biarlah di dalam hubungan kita dengan Kristus pada waktu musim dingin ini semakin ditingkatkan, semakin didekatkan. Sampai seberapa jauh kita mendekatkan diri pada saat musim dingin ini kepada Tuhan. Tahun 2025, musim dinginnya panjang sekali. Musim gugurnya panjang. Yang mestinya sudah timbul musim semi, belum muncul. Masih di dalam musim dingin. Aduh, apa yang kita lihat? Di sini gagal. Tumbuhan itu mati. Tumbuhan itu tidak ada. Kegagalan-kegagalan membuat musim yang sudah dingin membuat hati jadi dingin. Hati dingin dengan Kristus ini adalah satu masalah. Mestinya pada saat musim dingin, pada keadaan yang kedinginan ini, kita mencari hadirat-Nya. Supaya ada kehangatan baru timbul di tengah musim dingin itu. Pada saat kita mengalami kesulitan, apakah kita semakin kuat berseru kepada Tuhan? Atau ya terus kita berdoa, kenapa? Karena butuh Tuhan. Tapi setelah enak sedikit, lupa lagi. Saudara, hubungan suami istri tidak seperti itu. Harus tetap hangat sekalipun musim dingin. Tanaman yang layu di akhir musim dingin melambangkan kemandulan hati kita. Meskipun keadaan tidak menyenangkan ini terjadi, tetapi bersyukurlah hal kemandulan dalam hati kita tidak berlangsung terus. Karena sang mempelai laki-laki surgawi itu tidak meninggalkan kita, tetapi tetap menggenggam tangan kita. Dan kehangatan itu muncul kembali. Dan harapan mulai memenuhi akan hati kita. Kita perlu belajar terus. Berjalan bersama-sama Allah Bapa kita. Sambil mengamati hubungan pernikahan yang lebih matang. Dan lebih matang lagi bersama Kristus. Hubungan persatuan pernikahan dimulai dengan gairah kehangatan yang intim dan penuh dengan idealisme cinta kasih. Cinta kasih yang murni. Tetap pertahankan hubungan cinta kasih yang murni ini. Jangan sampai keindahan dan keintiman bulan madu bersama sang kekasih mempelai laki-laki kita cepat berlalu atau cepat berakhir. Ada nyanyian, biarlah musim yang syahdu ini tidak cepat berlalu. Nyanyian siapa itu? Ada nyanyian itu. Jangan sampai musim keindahan bersama dengan Kristus berlalu. Tapi pertahankan itu. Pertahankan realitas yang terjadi. Hubungan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Seakan-akan kandas. Pada saat kita tidak bisa mempertahankan akan keintiman pernikahan yang indah. Waktu menilai ulang kasih pernikahan perlu ditata kembali. Kita mempelai perempuan tidak sempurna. Tetapi itu bukan alasan
untuk berhenti memadu kasih. Mari kembali untuk saling mengasihi. Karena mempelai laki-laki surgawi kita setia dan tidak pernah ingkar. Ia datang menyapa kita, mempelai perempuan yang sering kali gagal melayaninya. Betapa seringnya kita gagal di dalam mempersiapkan diri untuk mempelai laki-laki kita. Jangan sampai gagal lagi. Tapi mari bangun kembali hubungan kasih cinta berdasarkan harapan yang realistis dalam komunikasi yang baik. Mari jalin kembali komunikasi yang baik itu. Maka pernikahan menjadi sesuatu yang indah. Tapi kalau ini tidak berhasil, kalau pernikahan ini menjadi tidak karu-karuan, maka pernikahan menjadi cangkang yang kosong. Tidak ada apa-apanya. Mari kembalikan supaya tidak menjadi cangkang yang kosong. Hal seperti ini digambarkan pernikahan yang sedang mengalami musim dingin. Musim dingin, ketidakpuasan, musim dingin kekecewaan, musim dingin kegagalan. Inilah saatnya kita bawa pada mempelai laki-laki kita. Supaya kita disadarkan dengan kesadaran yang tulus. Kita diarahkan oleh mempelai laki-laki untuk dibawa kepada komunikasi percakapan yang lebih kaya. Dan kasih sayang yang lebih mendalam. Maka disinilah mulai nampak pernikahan kita dengan kekasih kita sang mempelai laki-laki mulai memampak sesuatu yang mulai bersemi. Mari saudara, arahkan hubungan yang indah di dalam pernikahan kita dengan Kristus. Meskipun kita ada di dalam musim yang dingin, musim yang begitu tidak menyenangkan, tapi Tuhan akan menolong pada kita. Mungkin keadaan sepi itu tidak pernah kita alami. Dalam keadaan yang hampir mirip seperti sama dengan kita saat ini, kita telah memulai pengalaman hidup Kristen kita. Kita mulai dengan sukacita dan pengharapan yang tinggi. Demikian Allah memberikan pengalamannya yang indah untuk membina hidup iman kita. Saudara, bagaimana Tuhan membina iman kita? Membina iman pernikahan kita. Tuhan kadang memilih untuk kita kurikulum hidup. Kurikulum hidup iman dalam Kristus yang penuh tantangan. Untuk mengajar kita menjadi tangguh. Tuhan kadang memilih kurikulum pergumulan, kekecewaan, dan keresahan. Agar kekristenan kita yang seakan-akan mulai padam dan mulai dingin dibangunkan kembali. Tuhan ingin kita memasuki kurikulum itu supaya kita menjadi kuat dan belajar yang baru. Kesempatan untuk berjalan semakin dekat kepada Tuhan pada saat keadaan yang tidak baik ini. Kesempatan yang baik adalah datang kepada Tuhan. Sudah seberapa jauh kita melakukan itu. Ingatlah, dalam setahun ada beberapa musim. Tidak selamanya musim dingin.
Tidak selamanya musim panas. Tidak selamanya musim gugur. Tapi musim semi akan muncul. Dalam hubungan yang romantis dalam perjalanan hidup kita bersama Allah. Musim-musim akan kita lalui. Saudara-saudara. Saudara melihat, kalau saudara buka WA saudara. Ada ajakan untuk berdoa. Apakah semua masuk di dalam daftar doa itu? Coba tolong nanti daftar doanya jangan ditaruh di tempat pelayanan. Tetapi di dalam jemaat. Supaya jemaat semua bisa ikut. Dan setiap orang bisa ikut di dalam doa yang kita doakan setiap pagi. Setiap hari ada doa. Waktunya terserah. Saudara bisa mengisinya. Sekarang mungkin ada sekitar berapa ya? 20 yang ikut. Ada sekitar 20. Jemaat kita lebih dari itu. Mari kita bina akan hubungan yang indah dengan Tuhan. Hubungan dengan kekasih kita, Kristus. Dulu waktu saya pacaran, tidak ada waktu untuk jemput istri. Tetapi dibuat waktu untuk bisa. Nah, ketika kita mulai mengenal Kristus, kita mau buat waktu untuk Kristus. Bagaimana sekarang? Adakah waktu yang kita pakai khusus untuk datang kepada Tuhan? Membawa di dalam doa masalah-masalah kita. Banyak yang harus kita doakan. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita adakan seperti itu? Sampai di mana kita sudah lakukan? Bagaimana hubungan kita? Sudah menjadi lebih baik? Mari saudara. Bangunkan kembali hubungan keintiman kita bersama dengan Kristus. Supaya iman percaya kita menjadi semakin teruji. Dan kita bisa bersama-sama mulai memasuki musim semi bersama Tuhan. Jangan khawatir. Musim semi itu ada. Dan kita akan memasukinya bersama-sama. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah wujud nyata dari kasih Allah. Sang mempelai laki-laki surgawi. Yaitu Kristus berkorban untuk kita. Mempelai perempuan yang sangat dirindukan dan dikasihinya. Ini adalah tanda nyata dari kekasih kita. Sang mempelai laki-laki kita. Sang mempelai surgawi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjadi mempelai laki-laki kami, Tuhan. Engkau sudah berkorban buat kami. Kami adalah mempelaimu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Seringkali kami tidak memperhatikan akan kekasih kami. Kami tidak menyapanya. Kami tidak menyapa Engkau, Kristus. Karena kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami ingin mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau. Tuhan, ketika kami baca firman-Mu, seringkali kami tergesa-gesa, hanya ingin cepat selesai. Tolong Tuhan, supaya kami merindukan firman-Mu. Bukan hanya kami nyanyikan, kami rindu akan firman-Mu. Tetapi kami rindu akan firman-Mu dengan ketulusan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
berkati Tuhan akan firman-Mu, supaya menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Bapa, berkati perjamuan kudus yang menjadi wujud nyata dari kasih-Mu mempelai laki-laki Kristus yang berkorban buat kami mempelai perempuan yang Engkau siapkan menjadi kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Perjamuan kudus. Saya undang Pak Arthur, bisa? Oke, silakan Pak Arthur. Dengan Pak Evan ya. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk roti dan anggur yang boleh kami terima Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa. Bagikan. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Kita akan makan bersama.
sehingga selamanya mampu Mari kita berdiri. suci selamanya. Apa semua sudah dapat? Sudah. Oke. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hartoni berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Pada kesempatan pagi ini, kami boleh duduk semeja dengan-Mu Tuhan. Untuk mengingat anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Hingga pada kesempatan pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang telah menghapus setiap dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan kasih-Mu sehingga kami boleh layak duduk semeja dengan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami bisa terima, yang masih bisa kami nikmati. Tuhan sudah memberkati hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mengembalikan untuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, tetapi kami sudah diberkati terlebih dulu karena Engkau Tuhan. Maka persembahan ini sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kau berkati pengurus-pengurus yang mengambil bagian di dalam mengelola akan keuangan ini. Biarlah keuangan ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian. Biar bumi akan berlalu. Bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya.
akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh membawa apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu. Kami juga bawa korban syukur kami kepadamu. Tuhan, pakailah apa yang dapat kami persembahkan ini untuk dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional daripada gerejamu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang dapat kami persembahkan. Biar semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami tidak pernah lupa akan orang tua kami yang selalu memperhatikan kami. Orang tua kami bekerja dengan baik. Ayah, ibu telah memberikan waktunya supaya dapat memenuhi kebutuhan daripada kami, anak-anaknya dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami, untuk papa mama yang bekerja dengan begitu keras supaya kami anak-anaknya dapat sekolah, dapat belajar, dapat hidup dengan layak. Itu semua karena Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang selalu Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan anak-anak kami yang telah berusaha, berkeluarga, tetap memberikan akan apa yang menjadi milik-Mu kepadamu. Dan juga Tuhan anak-anak kami memberikan korbannya kepadamu. Tuhan, kami bersyukur. Anak-anak kami juga ingat kami orang tuanya. Anak-anak kami memberikan buat kami supaya kami boleh tetap hidup dengan baik. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri Tuhan untuk berkeluarga. Tolong Tuhan, cukupkan apa yang sedang kami kumpulkan. Kami bawa kepadamu apa yang menjadi milik-Mu, kami berikan kembali kepadamu. Dan kami berkorban kepadamu Tuhan, apa yang dapat kami korbankan dari korban syukur kami. Dan tolong Tuhan, persiapan kami untuk berkeluarga, Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga Tuhan, akan saudara-saudara kami yang saat ini ada di sini. Mohon pertolongan-Mu. Buat yang belum mendapatkan pekerjaan, biar Tuhan bukakan jalan, supaya ada pekerjaan yang dapat dilakukan. Supaya anak-anak-Mu ini terpelihara dengan baik. Dan berkati Tuhan, akan kami semua,
supaya kami boleh Tuhan dapat bersyukur kepadamu untuk apa yang Kau sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Bukakan jalan buat kami yang masih membutuhkan pertolongan supaya kami boleh hidup cukup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur karena Engkau memperhatikan kami Tuhan. Kami bersyukur seluruh jemaat, baik yang di tempat ini maupun yang di pos-pos PI. Biar Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Supaya jemaat-Mu tetap hidup di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan daripada gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan baik di tempat ini maupun di pos-pos PI dapat berkembang dengan baik. Ada jiwa-jiwa baru yang dibawa kepada Kristus. Kami percaya Tuhan menolong supaya semua dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kestabilan dan kerukunan NKRI di berbagai bidang supaya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan supaya DPR dan juga DPRD, staf menteri, semua bekerja menurut aturan yang ada. Menjauhkan diri dari korupsi supaya rakyat dapat terpelihara. Tolong Tuhan supaya pemimpin-pemimpin bangsa tidak korupsi Tuhan, tetapi memeliharakan akan bangsa Indonesia ini di dalam jalan yang benar. Tolong kebutuhan rakyat supaya dapat dipenuhi dengan baik. Kami percaya Tuhan menolong Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, Kau tolong akan cuaca yang saat ini masih menghantui akan banyak tempat. Karena tanah sudah digunduli. Sehingga penduduk ketakutan Tuhan menghadapi banjir dan juga badai dan longsor. Tanah rob Tuhan, tolong. Air laut yang menyebabkan rob datang ke daratan. Tolong Tuhan, supaya semua ini dapat diatasi. Tolong Tuhan, akan pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah salah langkah. Supaya Tuhan ampuni, supaya mereka mengembalikan apa yang telah diambilnya. Supaya mereka bisa membangun negeri ini dengan baik. Kami percaya Tuhan menolong semua ini. Tuhan, tolong supaya rencana apa yang disarankan oleh BMKB, supaya kami berhati-hati menghadapi gempa bumi ataupun keadaan angin ribut maupun hujan. Kau tolong Tuhan supaya semuanya dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pentabisan daripada dua saudara kami Tuhan. Saudara Krisman dan Arneti yang sebentar akan ditabiskan menjadi pendeta muda. Supaya boleh melayani dengan lebih baik lagi. Karena ada banyak tugas di dalam gerejamu yang harus dikerjakannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar ketika kami meninggalkan tempat ini, biar Tuhan menolong kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah
di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.